dan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, nikmat serta anugerah kita diizinkan oleh Allah bisa termasuk golongan orang-orang yang baik, dikumpulkan bersama orang-orang yang baik di pagi hari ini di tempat yang mulia. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam dan tetap tercurahkan terlimpahkan kehadiran kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita kaji ajaran-ajaran beliau ya dalam salah satu disiplin ilmu ihsan ya. Ilmu ihsan atau ilmu akhlak ya, yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dalam belajar ilmu itu ada beberapa ada beberapa kaifiyah, ada tata cara. Jika kita belajar tentang ilmu tauhid, maka hendaknya ketika kita belajar mendahulukan dalilnya dulu, dalil aklinya, kemudian diikuti dalil aklinya. Kalau kita belajar ilmu fikih, maka kita mendahulukan ketelitian, analisis dan sebagainya. Sedangkan kalau kita belajar ilmu akhlak itu rasanya dekat, ya. Jadi perasaannya, feel-nya itu yang ditata lebih dulu. Karena hampir pembelajaran itu 80% dari ilmu akhlak itu tentang perasaan bagaimana jika engkau diperlakukan seperti itu gitu. Rasanya bagaimana, sebagaimana engkau ingin diperlakukan baik maka berlakulah baik, sebagaimana engkau tidak ingin diperlakukan tidak baik maka tinggalkanlah hal yang tidak baik. Ini yang pertama harus kita bangun dulu ya. Kayak di dalam Al-Quran disampaikan fa'ahsin kama ahsanallahu ilaik. Fa'ahsin maka berbuat baiklah engkau kepada dirimu dan orang lain. Kama ahsanallahu ilaik, kama sebagaimana ahsana berbuat baik Allah kepadamu. Sampai hari ini usia kita ada yang sudah lewat 10 tahun, ada yang lewat 20 tahun, ada yang lewat 30 tahun, ada yang sudah lewat 40 tahun, ada yang sudah lewat 50 tahun. Akan tetapi sampai di usia itu belum pernah ubah itu datang langsung. Konsekuensi itu belum pernah datang langsung tiba-tiba. Padahal setiap hari kata Rasulullah meriwayatkan, menyampaikan beliau hadis qudsi di akhir-akhir kitab Arba'in Nawawiyah itu, kuntum tukhti'una bil-laili wan-nahar ya ibadi kullukum ay kuntum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalau kamu mau introspeksi diri, biar siap, biar maaf salah banyak. Tapi Allah kan tidak langsung salah pagi hari sore ditinju, tidak begitu. Salah awal malam terus menjelang subuh ditempeleng atau bagaimana, tidak. Terus dikasih. Selama ini nafas masih ada, berarti Allah itu masih memberikan kesempatan. Nah kadang-kadang kita tidak dapat untuk seperti itu. Ngasih kesempatan istri untuk membenahi diri, kita tidak betah. Ngasih kesempatan anak-anak untuk membenahi diri, kita juga tidak betah. Ngasih kesempatan untuk jamaah membenahi diri, kita juga tidak betah. Ngasih kesempatan kepada anak-anak muda untuk membenahi diri, kita juga tidak betah. Ini yang paling agak error lagi. Ngasih kesempatan pemimpin untuk memperbaiki diri dan betah. Penyakit. Jadi tidak usah diseret ke politik, nanti kalau diseret ke politik sensitif. Jadi ya istri itu kadang-kadang tidak betah menunggu kebaikan seorang suami.
akhirnya ngomel dulu sebelum ada itu saja, gambarannya begitu saja. Jadi kalau ngaji ke Ustaz Ali itu nggak usah mikir muluk-muluk yang tinggi-tinggi, santai-santai saja. Nanti kalau ternyata aplikasinya itu besar, ya itu dari Allah saja. Gitu. Kalau saya bicara pemimpin nanti kan tidak etis kalau kita berbicara politik, kita bicara akhlak, ya boleh saja diarahkan ke sana. Tapi kadang-kadang kita itu tidak sabar dengan apa-apa yang dilakukan orang lain. Tidak seperti Allah yang bersabar menunggu kita untuk berubah. Ya. Kalau bilang ini saja kan sholat saja kalau ditanya kan sholat yang baik. Kita tahu sejak dulu bahwa tahajud itu bagus. Di usia kita yang hari ini, apakah tahajud kita sudah bagus? Bahasanya Quran itu sebelum kita lahir sudah mengatakan wa minal laili fatahajjad. Sholat duha itu kan bagus, Bapak-bapak. Sholat duha itu bagus. Jadi faman qudira alaihi rizquhu, barang siapa rizkinya itu agak besar, fal yusalli raka'ataini aw arba'a raka'atin fi shabahi. Ya. Jadi kalau ada orang memiliki serba rezekinya, itu Allah menganjurkan, Rasulullah menganjurkan, ulama juga menganjurkan sholatlah rukuklah kepada Allah 2 atau 4 rakaat di pagi hari. Jadi kita sama-sama tahu sejak dulu. Tapi kalau ditanya sholat duha itu gimana sholat duhanya? Apalagi dalam puisi itu dari pas duitnya ada, pas badannya sehat, pas teman-temannya banyak. Jangankan yang mengingat Allah, jangankan sholat duha, mengingat Allah saja kadang-kadang kelupaan. Ada salah satu hadis bersih lagi yang dibahas di dalam kitab Al-Ahaditsul Qudsiyah. Itu Allah menyampaikan kepada umat lewat lisannya Rasulullah, ya ibadi mata tubalini, wahai hambaku, kapan kamu mau mengurusi aku? Katanya gitu. Ini kan bahasa lebihnya Allah. Wahai hambaku, kapan engkau mau mengurusi aku? Terus dalam tafsir hadisnya, idza kana al-mar'u faqiran ishtaghala bi ma'ishatihi. Ketika seseorang diuji dengan kefakiran, dia sibuk hanya bekerja. Kalau ditanya, kenapa sholat sunnahnya mana, zikirnya mana, sedekahnya masih sibuk, saya masih miskin, saya bekerja. Wa idza asabahumul farah, wa idza asabahumul wus'ah. Ketika mereka ditimpa kesenangan dan ditimpa dengan hal-hal yang longgar, ishtaghala bi umuri dunya. Dia sibuk mengurusi apa yang dilakukan oleh Allah. Belum punya mobil ditanya kenapa tidak rajin pengajian, belum ada mobilnya. Giliran ada mobilnya ditanya kenapa tidak pergi ke pengajian, alasannya saya masih sibuk ngurusi mobil saya. Kenapa? Dan nanti kalau saya bawa pengajian mobilnya lecet, parkirannya kayak begitu, karena kita berangkat. Seperti itu. Dulu kita bilang, ya Allah, jika saya diizinkan menikah, hati saya akan tentram, saya akan lama-lama mendekatkan diri kepadamu. Sudah nikah, alasannya sibuk cari kerja, ngurusin istri. Ya Allah, saya masih punya hajat. Hajatnya apa? Setelah menikah ini saya hidup berkecukupan dan saya memiliki anak-anak. Nah, setelah punya anak-anak juga Allah tidak diurusi. Sampai kapan? Ya, sampai bahasanya Allah begitu sederhananya, hei manusia, kapan engkau mau mengurusiku? Ya kalau membahas seperti ini itu, kalau kita melihat ke orang lain, kalau melihat ke jamaah yang lain yang sakit hati gitu, itu nggak pernah mengurusi Allah, rezekinya banyak, itu nggak pernah mengurusi Allah, sholatnya biasa-biasa saja, tapi keluarganya baik-baik saja, kenapa tidak seperti saya? Itu melihatnya ke diri kita. Ya. Ini makanya ilmu akhlak itu cara melihatnya ke sini, ke dalam dulu. Istilahnya itu inner journey. Apa namanya? Perjalanan panjang menembus ke dalam dulu, baru nanti keluar. Pas bab kita hari ini kan bab safar, bab jalan-jalan. Al-bab as-sabi'u asyara fi safar. Kita bahas tentang perjalanan
bagaimana seorang ahli ibadah, seorang muslim mukmin itu melakukan perjalanannya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna safar wa safaroni. Ketahuilah bahwa perjalanan dalam Islam, dalam agama kita itu ada dua. Safar bil dhahiri, satu perjalanan dhahir fi afaqil ardi, di pojok-pojok bumi, wa aqtariha, dan kota-kota yang ada di muka bumi. Wa safar bil batini, wa safarun, dan perjalanan bil batini pada batinnya ila Allah Ta'ala, pada Allah Ta'ala. Wa huwa ma dalla alaihi qawluhu ta'ala. Wa huwa, tentang safar batin, ma, yaitu keterangan dalla yang menunjukkan alaihi kepada safar batin tersebut, qawluhu ta'ala, firman-Nya Allah Ta'ala, hikayatan, ketika menceritakan an khalilihi, dari kekasihnya Allah Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim. Di surat Shofar ayat ke-99 itu ada bunyi ayat, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ini sesungguhnya aku dzahibun, orang yang sedang melakukan perjalanan untuk pergi, ila rabbi, menuju pada Tuhanku, sayahdin, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada. Nah, kita bahas ya teman-teman. Dalam hadis disampaikan ad-dunya mal'unatun. Ad-dunya mal'unatun. Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha, mal'unun ma fiha. Ad-dunya, dunia ini diciptakan mal'unatun, hadisnya sahih ya. Mal'unatun, dilaknati. Dilaknati dalam artian itu semua membosankan. Mal'unun ma fiha, semua yang ada di muka bumi ini, yang ada di dunia ini, tidak ada yang tidak membosankan. Illa dzikrallahi, ini ada pengecualiannya, kecuali illa dzikrallahi, illa dzikrallahi. Sesuatu yang ada zikirnya kepada Allah, wa ma yalihi, wa ma yalihi, dan segala hal yang mengikutinya. Apa-apa akan menjadi membosankan kecuali sesuatu yang didedikasikan, dipikirkan kepada Allah. Ada orang yang ahli pergi ke prostitusi, mulai dari harga 5 ribuan sampai 500 juta. Bosan, hak bosan. Kalau kita punya uang 50 juta, tanahnya 25, belanjanya 20, 5 jutanya yang untuk persiapan dan sebagainya, menikah, kesannya bosan, tapi tidak bosan kan? Ada yang bisa bilang bosan sama istri saya. Bosan hanya salah satu karakter atau salah satu perilaku saja, tapi hakikatnya kita tidak bosan dengan istri saya. Itu rahasia menikah. Sama-sama keluar uang, tapi dibarengi dengan akad nikah, dengan zikir kepada Allah, dengan segala hal yang mengikutinya, mulai dari lamaran dan sebagainya, sehingga kita tidak memiliki kebosanan di situ. Seseorang suami atau istri yang bosan kepada pasangannya, sebenarnya dia tidak bosan secara keseluruhan, tidak seperti orang yang belanja atau main prostitusi. Kalau main prostitusi dalam kajian ulama membosankan semua. Jadi itu pelampiasan yang tidak ada akhirnya. Beda dengan mulazamatus zawaj, tetap istiqomah dengan istrinya. Ya, istrinya mau 1, mau 2, mau 3, mau 4. Kalau dia dibarengi dengan zikir kepada Allah, artinya dalam pernikahannya itu pernikahan yang sah, dia akan nyaman, menemukan sakinah dalam hidupnya berkeluarga. Nah, ini ya. Jadi ngajinya kita pakai pandangan hati. Pelan-pelan. Illa zikrallahi wa ma yalihi. Kemudian
Kemudian kita tasvirkan gambar dunia, rumah. Rumah itu membosankan apa tidak? Pasti bosan. Pada awalnya, coba kita bikin rumah. KPR itu kan dulu 5 jadi 10 jadi 15, sekarang 20 tahun. Kebayang nggak? Kita bikin rumah saja, yang pernah merasakan bikin rumah atau beli rumah baru dalam waktu 5 tahun itu sudah usang. Kalah model dengan tetangga, kalah model dengan orang lain. Biasanya jika orientasinya kita adalah hanya keindahan rumah itu sendiri, kendaraan itu sendiri, pakaian. Hari ini kita beli pakaian terbaru, beberapa hari berikutnya atau beberapa kali dipakai, ya Masya Allah. Kecuali di dalamnya ada hal-hal yang dijunjung tinggi, yaitu mengingatkan diri kepada Allah. Rumah tidak akan membosankan kalau ada digunakan untuk sholat sunnah, digunakan untuk berzikir, digunakan banyak macam hal. Ya, jadi seperti itu. Kendaraan pun juga begitu. Jika kendaraan itu tidak dibarengi rasa syukur, jika tidak dibarengi dengan rasa qanaah, matang kita ini. 1 tahun itu kan mobil itu kan sebenarnya kadang-kadang hanya strippingnya saja yang diganti, mesinnya sama, teknologinya masih sama, hanya ya kalau bodinya dibikin agak lembut sedikit gitu saja, ujungnya agak lancip sedikit, lampunya agak bikin lancip sedikit. Masya Allah. Bagaimana kalau kita lihat? Illa dzikrullah, kecuali hal-hal yang ada zikirnya kepada Allah. Kita ngobrol, kadang-kadang kita berbicara tentang masalah kehidupan ekonomi. Kadang-kadang kita berbicara tentang, ya kalau senang wanita, ya kadang-kadang kalau kita ngobrol-ngobrol itu kan ustaz-ustaz itu sebenarnya mau bicara poligami tapi tidak pernah praktek. Ngomong saja dari dulu tapi tidak praktek. Sampai rumah minta istrinya langsung nunduk. Ini yang namanya, tapi yang bagus tidak membahas kemaksiatan. Bahas lagi tentang politik dan sebagainya. Apa yang dihasilkan dari situ dalam perspektif akhlak? Apa yang dihasilkan? Bahas dunia, panas hati. Bahas politik, panas hati. Bahas hal-hal selain keagungan Allah, panas hatinya. Ngobrol jadi capek. Ya terserah, mau didengar atau tidak ada apa-apa. Saya hanya baca kitab. Ngobrol sesuatu yang tidak diagungkan di dalam obrolan itu asma Allah, ya artinya tidak selalu kita ngomong Allah saja, begitu tidak begitu. Artinya membahas sesuatu terus kemudian nanti endingnya ditarik kepada Allah. Kita ngomong bisnis, sudah ngomong seharian, alhamdulillah hari ini saya ditakdirkan bisa mempersiapkan bisnis ketemu orang untuk mengembangkan bisnis, tapi selebihnya saya kembalikan kepada Allah. Jadi adem. Tapi kalau tidak ada ujungnya, ya Masya Allah ya. Ini kan illa dzikrallahi wa ma yalihi. Kita tarik lagi. Majelis taklim, majelis zikir itu kalau tidak ada entertainnya, ya kayak ngaji saya begini mungkin, ya peminatnya ya tidak seramai biasanya. Kadang-kadang kalau saya ngaji yang asik-asik di apalagi namanya di kafe atau bagaimana, itu minatnya banyak. Tapi kalau ngajinya di masjid, ngaji kitab lagi, waktunya pada subuh dengan berbagai kajian yang mendalam seperti ini, otak diperas, hati diperas, pikiran diperas, ya memang berat. Tapi mereka kalau sudah bosan dengan kajian-kajian di luar, Ustaz lagi ada di mana? Ustaz bisa memindai? Kita ini terima bobroknya saja. Enaknya tidak pernah terima. Iya memang bimanzilatil dawa. Ulama itu kadang-kadang harus memposisikan diri sebagai obat itu pahit. Makanya warung makan dengan warung obat atau apotek tetap ramai. Warung makan. Ya kan sakit hati sama Ustaz Ali ngaji terus kemudian ditinggal. Kan sakit hati kalau kita bilang secara manusiawi, tapi kan iya nama bimanzilatil dawa. Ulama itu kadang-kadang tempatnya adalah tempat obat. Ya kadang-kadang ya bimanzilatil atmimah, dengan tempat seperti
cari. Ya, orang ahli ibadah meskipun kadang-kadang kita ditinggalkan ketika ya kayak Allah gitu. Jadi orang ahli ibadah itu kan dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah itu seperti manusia pada umumnya memperlakukannya seperti memperlakukan Allah. Kalau ada masalah baru datang, kalau tidak ada masalah pergi sendiri. Nah, tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Nah, kita sebagai orang tua juga begitu. Kadang-kadang datang dengan anak-anak yang datang kepada ketika ada masalah saja. Ada masalah, ayah bantu saya. Giliran tidak ada masalah, dia ngobrol, ayo duduk ngobrol sama ayah. Maaf ayah, sibuk di kampus. Maaf ayah, lagi sibuk bekerja. Masya Allah. Sudah. Illa dzikrullah. Segala sesuatu itu akan membosankan kecuali di dalamnya ada zikrullah. Orang yang bisa zikrullah, bisa mengikuti zikir-zikir atau hal-hal yang membuat dia ingat dekat dengan Allah, seramai apapun dia akan terus bahagia, sesepi apapun dia tidak akan pernah kesepian karena selalu mujalasah Allah, duduknya bersama Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ila akhir ayat. Yang kedua, al-alimun wa muta'allimun. Muta'allimun, orang yang suka mengajar dan orang yang belajar. Seorang pembelajar, seorang pengajar itu seumur hidupnya tidak akan membosankan. Error kalau ada orang membosankan itu jadi guru. Kemarin kan ada latihan itu, guru ngaji daripada pengajar pengaji lebih baik jadi guru pengajar pelatih anjing. Ya saya ya error itu. Menurut saya tidak setuju dengan statement itu. Gara-gara pengaji yang tidak digaji lebih banyak, terus kemudian dia bilang gaji ngurus anjing lebih tinggi dibanding pengajar pengaji. Sudah jelas. Ngaji nyari pahala, ngaji buat nyari kekayaan kan sudah tidak boleh. Famangkanat hijratu gitu. Kalau ngaji Ustaz, sekarang itu ada ustaz-ustaz milenial mana-mana naik pajero bisa. Mungkin kita tidak tahu hatinya bagaimana lalu gitu. Siapa tahu di rumah dia setiap hari dimarahin istrinya. Kan setengah mati juga. Mending begini setiap orang kopi bisa disinggahi. Ya, happy loh. Sudah disinggahi gratis lagi. Pulangnya bungkus. Tidak Pak, mohon maaf, saya tidak butuh dicantol-cantolkan di motor bersama. Ya kadang-kadang dunia itu harus agak ekstrim seperti ini kita menyikapinya. Al-alimun wa muta'allimun. Saya dulu itu ketika ngobrol-ngobrol sedikit gitu, suruh mengajar itu tidak mau pada awalnya, karena saya pikir mengajar itu tidak ada uangnya. Ya lihat kakek saya, nenek saya, bapak saya, ibu saya itu hidupnya sederhana dari dulu sampai hari ini. Bahkan di keluarga kami itu santrinya tidak pernah lebih dari 30 tahun dari generasi, tidak lebih dari 30 orang dari generasi ke generasi. Tidak ada modal formalnya dari gitu. Ngaji kitab, saya pikir ini kakek ini tidak mengerti kemajuan zaman. Ternyata beliau jadi paham. Orang yang meskipun ngurus 30 santri, tapi ngajinya benar-benar begini. Nah santrinya ini yang ngaji itu hampir semuanya jadi paku di mana-mana. Paku itu ya nggak kelihatan, tapi yang mengokohkan apa-apa itu ya paku. Pasak itu. Seandainya bangunan tanpa ada pasaknya ya tidak bisa. Nah ini yang Masya Allah, kadang-kadang ulama itu jadi tumbal. Jadi tumbal artinya tumbal itu bukan tumbal bagaimana seperti klinik itu, tidak. Tumbal itu apa? Beliau mengorbankan jiwanya, hartanya, keilmuannya untuk mengurusi umat. Ada orang berkelahi diurusi ulama, ada orang bermasalah diurusi ulama, ada calon pemimpin dididik oleh ulama, ada masyarakat yang error dan pemimpinnya yang menenangkan ulama, terus ulamanya dimaki-maki ya, kayak Rasulullah sendiri perilakunya ya seperti itu. Dipanggilnya awaliman wa muta'alliman. Rasulullah menyampaikan innama bu'istu mu'alliman. Aku ini diutus sebagai seorang guru untuk umat. Enak orang itu kalau mau mengajar
mengajar dan mau belajar. Hidup ini tidak membosankan, selalu dinamis. Kadang-kadang dikritik, kadang-kadang ditanya yang kita tidak bisa jawab, macam-macam berbagai hal. Dalam perjalanan belajar atau mengajar, baik langsung atau tidak langsung. Kita masih mengingat ya, ada 9 tingkatan belajar kan, termasuk pakai internet, pakai media itu boleh tidak belajar? Boleh. Itu masuk kategori mijadah, aibil wasail, menemukan keilmuan dengan wasilah yang ditemukan di kemudian hari. Tapi ilmu yang paling tinggi itu adalah al-qiraatu ala syaikh. Gurunya mengajarkan, muridnya menirukan, saat menirukan dilihat gurunya, diteliti gurunya sampai benar. Itu derajat nomor 1 dalam belajar. Al-alimun muta'allimun. Selain 2 hal ini membosankan. Disindir lagi di sini, ini pelan-pelan. Jika engkau bercita-cita menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini, engkau sudah terlambat. Karena ada orang mukmin yang paling kaya, namanya Nabi Sulaiman, sampai hari ini belum ada yang mengalahkan kekayaannya. Kan rugi kalau kita hanya mau mengalahkan orang terkaya hari ini, apakah lagi hanya orang terkaya satu kampung? Rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran, rugi hati. Usia hanya 60 tahun dihabiskan untuk bekerja, belum sempat bahagia, mati ya. Kalau kita non-mukmin tidak beriman, itu sudah ditakdirkan yang paling kaya adalah koron. Gak ada orang non-muslim yang lebih kaya daripada koron sampai hari ini. Iya kan? Hari ini di Forbes paling tinggi, tahun depan turun. Oh sudah selesai juga. Kalau dikatakan saya ingin menjadi manusia terkenal, lalu kata para sahabat disampaikan bahwa orang yang terkenal di muka bumi ini hanya 2 orang, Musa dan Fir'aun. Dia disebut-sebut dalam Al-Quran namanya paling banyak. Nabi Muhammad itu ada namanya surat Muhammad, tapi tidak banyak yang disebut-sebut hanya Musa dan Fir'aun. Sehebat apapun kita di muka bumi ini, tidak akan pernah jika Muslim tidak akan lebih terkenal daripada Nabi Musa. Jika mohon maaf tidak beriman juga tidak akan terkenal. Ya santai saja hidup. Al-alimun wa muta'allim. Dan ini sampai 1 kotak. Ini perjalanan yang pertama. Kenapa kita harus melakukan perjalanan? Nah, perjalanan yang paling penting kita lakukan sekarang, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, itu adalah perjalanan batiniyah. Perjalanan batiniyah. Perjalanan batiniyah itu melewati 8 titik, 8 pos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perjalanan yang pertama itu adalah qasrun, disebut dengan qasrun. Al-qasru. Al-qasru itu artinya adalah mengalahkan syahwat badan. Syahwat badan. Kita harus bisa mengalahkan ini dulu, syahwat badan. Syahwat badan itu biasanya muaranya 2 hal. 1 biologis, pokoknya tidak tahu, kadang-kadang azan pengen naik gitu, iya tuh, ujian gitu. Oh, tapi ada sahabat Sayyidina Hamzah itu setiap sholat 5 waktu, kalau masuk waktu beliau sebelum sholat biar tenang hatinya naik dulu. Ya kamu kan bukan Sayyidina Hamzah. Kalau beliau kan tidak ada maksiatnya, kita itu sahabat gara-gara nonton atau kelihatan iklan atau apa terus mau naik, itu kan sebabnya bukan sebab fitrah dari Allah. Itu sahabat yang diada-adakan agar ketinggalan sholat berjamaah. Yang kedua biologis, perut. Dengar azan lapar, itu imannya belum, dia belum melakukan perjalanan batin. Ini tanda-tandanya. Jadi kita baca kitab kayak begini, nggak ada dalilnya dalam hadis Ustaz. Ada, pelan-pelan saja. Di Ihya dijelaskan yang pertama kali perjalanan kita yang kita lakukan adalah perhatikan ketika ada masuk waktu sholat,
entah itu pengen makan atau ke kamar mandi. Ada orang itu aneh, sebelum adzan aman-aman, pas Allahu Akbar, ini langsung ngajak ke kamar. Masya Allah. Ini perlu diruqyah. Bos itu bos. Ya, tidak usah dalam-dalam ya. Qasrun yang kedua adalah sadr. Lapisan yang kedua ini adalah dada. Lapisan badan kemudian adalah syahwat dada. Dada ini akan lapang gila dengan kehormatan. Senang kalau sholat itu dihargai. Kalau kita sholat kemudian tapi silakan Pak Haji ambil insaf di depan. Kalau sholat di masjid Pak Haji senang gitu bawaannya sholatnya. Itu sahabatnya dada. Nah kita latih mau disapa atau tidak, mau naik motor atau jalan kaki, naik mobil, pokoknya malu saya pergi ke masjid itu tidak pakai kendaraan. Masa ini keren kayak begini pergi ke masjid begitu kan? Ini sahabatnya minta dihormati. Setelah minta dihormati, yang kedua adalah kenyamanan. Pernah kalau sholat tiba-tiba di sampingnya itu disenggol kakinya terus apa siap di dalam hati begitu, itu masih level luar ya. Kan kita dilarang merendahkan orang lain. Kita kalau tidak suka ya geser aja. Kadang-kadang kita mendengar kalau sholat lagi khusus-khususnya di samping bacaannya kenceng, bukan imam tapi bacaannya kan kenceng. Kita terganggu, siapa ini baca kenceng? Nah, itu masih gangguan dalam kehidupan. Fase-fase apa namanya, perjalanan panjang kejiwaan kita itu masih level 2. Hal-hal yang seperti itu, kenyamanan itu sudah harus dihilangkan, mulai dihilangkan. As-sadr masuk al-qalb. Ini diselesaikan apa tidak? Selesaikan atau bersambung? Diselesaikan. Al-qalb itu adalah syahwat hati. Nah, syahwat hati itu kalau nyaman ini kenyamanan fisik ya, masih di luar. Ini kenyamanan hati. Kalau lagi cocok, rezekinya banyak, sholatnya khusyuk. Kalau lagi tidak ada uangnya, sholatnya pakaian senangnya, datang ke masjid kalau mau, macam-macam. Ini sahabatnya hati harus masih dilewati. Setelah hati itu masih ada lagi namanya fuad. Ini mulai positif setelah di sini. Fuad namanya al-fuad. Fuad itu artinya hati cenderung kanan, hati kanan, hati putih. Hati putih itu ditandai adalah dia mulai senang istiqomah, konsisten dalam ibadah wajib. Ibadah wajibnya sudah terjaga, dia masuk kepada fuad. Setelah fuad muncullah namanya al-mahabbah. Al-mahabbah, hati yang penuh cinta, rasa cinta. Dibuktikan dengan tambahnya ibadah sunnah. Setelah mahabbah ada namanya al-mahabbah asyauq. Jadi syauq itu adalah kerinduan. Kerinduan apa? Gelisah di luar sholat. Kalau kita gelisah di kaki kita. Rasulullah itu ya Bilal, arihna Bilal. Jam berapa ini? Sudah waktunya adzan belum? Begitu. Ya kalau kita ingat perasaan baru selesai sholat sudah adzan lagi. Ini panitianya gimana sih? Ya pelan-pelan ya. Kalau bisa merasakan ini, pokoknya urusan ekonomi itu pinggir, urusan keluarga itu pinggir, urusan kesehatan itu nggak berasa kalau pakai inner journey melakukan perjalanan itu. Ya. Setelah syawqah itu namanya syawqah. Ini bonus yang kasih pagi kita
Syawafah itu adalah kegilaan. Ya, di mana-mana ada Allah. Di mana-mana ada Allah. Lihat istri, melihat Sang Pencipta. Melihat rumah, yang dilihat Sang Pencipta. Melihat jamaah, dilihat yang Sang Pencipta. Itu benar sekali kan. Terakhir, yang terakhir adalah Al-Bab, ayatil kulil albab, ya, lembut, sesuatu yang lembut, bahasa lembut dari Allah. Artinya apa? Dia akan dibikin selaras antara keinginan makhluk dan keinginan Allah. Orang itu error kalau keinginannya tidak bersamaan dengan keinginannya Allah. Kita pengennya malam masih panjang, ternyata pagi sudah datang. Kita pengennya jadi anak presiden biar bisa mencalonkan jadi wakil presiden dan menjadi, ternyata kita anaknya orang biasa. Kita pengen lahir jadi perempuan, ternyata laki-laki, itu kan jadi error. Kita ditakdirkan menjadi orang sederhana terus ingin jadi orang kaya, pengennya saja boleh, tapi memaksakan diri flexing gaya seperti orang kaya, itu yang bikin error. Kalau kita bisa melakukan ini semuanya dengan perjalanan batiniah yang kita bisa lakukan, nanti kita akan sampai ke sini. Iya ya, saya sebenarnya inginnya anak saya ini menjadi ahli Al-Quran, tapi ternyata Allah mentakdirkan dia menjadi seorang dosen, seorang pilot, seorang saudagar yang kaya. Tidak apa-apa, saya terima ya Allah, dia menjadi orang yang kaya, menjadi saudagar, tapi Qurannya jangan ditinggalkan. Sebagaimana saya merindu di atas kehendakmu, maka izinkanlah doaku terjawab, dia menjadi saudagar yang membawa Al-Quran kemana-mana. Itu kan bisa saja. Itu bahasa kelembutan di mana ya kegilaan ini di mana-mana Allah itu lihat. Ada istri marah-marah. Ini kalau saya sering ngobrol itu kan begitu ya. Saya menikah itu di tahun awal 2011 sampai hari ini. Alhamdulillah, ketika sudah 13 tahun, jalan 14 tahun. Kadang-kadang ditanya berdua, kamu sama istrimu itu tidak pernah berkelahi, beda pendapat sering apa? Terus bagaimana kamu menyelesaikannya? Ya mau bagaimana, orang kita ini jauh dari mertua juga jauh dari orang tua. Kalau ada apa-apa ya kalau dia marah ya saya diam. Istri kadang-kadang pernah tanya, kenapa kalau saya marah kamu diam? Ya kalau kamu lagi baik itu sebenarnya ada error menurut saya. Errornya kalau kamu lagi baik, saya wajib berbuat baik kepadamu, membelanjakan kamu, memperlakukan dengan baik. Tapi kalau kamu marah-marah, tugas satu, diam dan bersabar. Jadi ibadahku ketika engkau berbakti kepadaku, saya wajib memenuhi nafkahmu. Tapi ibadahku ketika engkau dalam kondisi ngomel-ngomel, marah-marah, nyobot saya, ibadahku ya tinggal diam saja. Ya. Terus hiburan, bagaimana hiburan? Saya baca kitab saja, kitab saya baca. Ya kalau tidak ada yang mudah, lihat tidak ada yang mudah. Masih ada itu Nescafe, masih ada itu kopi hitam di rumah itu kan. Ya, itu diseduh saja. Tapi kan itu bukan Arabica, bukan kopi robusta ya bisa. Ya robusta biar Arabica kalau hatinya tidak ada di sini, kacau juga. Ya kita melebar punya kapal api, tapi rasa surga kan happy saja begitu. Sudah begitu kan terus kemudian sudahlah ya kalau begitu mana yang kamu minta? Aku minta itu. Iya. Ya santai-santai ya. Ya, mohon maaf itu tadi tentang sebuah obrolan, artinya begitu pentingnya di sini dunia itu akan sangat membosankan kalau kita tidak di bagian ini atau di bagian itu. Jika kita berada di dua bagian ini, mau kaya, mau miskin, mau laki-laki, mau perempuan, mau pejabat, mau rakyat, apapun itu dijamin kita akan mau. Dan perjalanan hidup kita itu selaras dengan kehendak Allah. Selaras dengan Ada yang bertanya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berkaitan dengan umat, berkaitan dengan juga dengan rasa dan sebagainya. Kami ini dalam melaksanakan ibadah itu kami astaghfirul khairan, tentu berkompetisi. Akan tetapi kami juga harus ikhlas. Tetapi ikhlas ini ada kalanya kita di dalam golongan awam, mungkin hawas dan mungkin juga hawasul hawas. Nah, ini yang membingungkan kami di tingkatan yang mana ini? Apakah kami masih transaksional saja atau kami sudah berpasrah atau kami sudah lebih level yang tertinggi? Nah, ini yang membingungkan saya. Di mana kami, posisi kami dalam berkompetisi. Nah, yang kedua, kami juga sudah belajar tentang ilmu hikmah. Akan tetapi kami bingung ketika apakah itu bisikan Tuhan, bisikan malaikat, ataukah bisikan jin atau syaitan sekaligus. Nah, ini yang membingungkan kami karena tentu kami sudah tidak pakai mursyid lagi, karena mursyid itu kan harus kita datang dan apa dan sebagainya. Waktu kita sudah mulai ini, jadi tentu kita agak kesulitan dengan itu. Dan demikian kami mohon petunjuk kepada Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung bahas ya. Yang pertama adalah bagaimana rasa keikhlasan kita hari ini. Sebenarnya masuk surga itu tidak harus khawas, tidak harus khawas, dan meskipun kita awam itu tetap bisa masuk surga. Karena masuk surga itu pada dasarnya hanya man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah wa in zana wa in sarqa. Hadisnya sahih. Meskipun dia pernah melakukan dan perzinahan, seandainya dia berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah, dia berpotensi masuk surga. Nah, apalagi kalau kita sudah istighfar, fastabiqul khairat. Kalau sudah istighfar itu artinya dari tipe sederhana, tipe standar ini sudah baik. Kalau kita dikhawas, ya aman, lebih aman lagi. Kalau khawas lebih aman lagi. Nah, tandanya ada di sini. Ini wilayah Allah. Ini wilayah khawas. Ini wilayah dua adalah khawas. Gitu. Sebenarnya kalau sudah di mana-mana ada Allah, hatinya selaras. Ya kalau marahnya detik 2 detik, kalau error detik 2 detik, terus kembali lagi. Cepat jernihnya masuk khawas. Yang kedua tadi, bagaimana kita belajar ilmu hikmah, terus kemudian kita sering mendapatkan isyarat. Ya, isyarat itu dalam ilmu hikmah, kalau kita belajar ilmu seperti ini, itu isyaratnya macam-macam. Ada mimpi, ada getaran hati, ada hadis, ada tajalli dan sebagainya. Itu melihatnya, kalau mau melihat di hadis ke-27 kitab Arba'in, ma'aka fi sadrika wa karihta ayyadhari 'alaihin nas, itu adalah tanda bisikan setan. Ya, di sini ada bisikan atau isyarat, bisikan atau isyarat. Isyarat dari Allah, kalau dari Allah, yang kita itu belum cocok dengan apa yang kita kehendaki, dengan bisikan isyaratnya Allah, itu ada rasa tentram. Di sini tentram, meskipun belum cocok, apalagi cocok. Tapi kalau bisikan ini dari iblis, maka kafi sadrika, yang pertama dia itu akan membuat kita gelisah. Ini disebut gelisah, bakarita ayat bagi alihin nas, plus dia
dia malu terlihat. Seandainya terlihat dia malu dilihat orang lain. Nah, ini ya. Jadi sesuatu yang janggal, ilmu itu kan harus diisak. Contohnya, mohon maaf kayak saya gitu kan, kalau hanya dibilang Mas Ali itu kalau ngajar begini itu kan hanya belum dikonsensuskan. Nah, kecuali seumpama di Bukit Baruga saya sudah mengajar, terus kemudian dengan berbagai tokoh yang ada di Bukit Baruga itu kan terus kemudian mengevaluasi saya, baik langsung maupun tidak langsung. Diizinkannya saya bisa istimror, itu berarti dalam kondisi yang baik kan gitu. Artinya adalah seperti itu. Nah, di sini juga begitu. Ada namanya isyarah min Allah wa isyarah min asyayatin. Ada namanya mukasyafah, istilahnya kalau paling tingginya nanti kalau dari Allah itu mukasyafah, kalau yang dari iblis atau dari setan itu namanya tasawur. Sama-sama bisa menembus dimensi, tetapi dua sumbernya berbeda. Lihat saja di sini. Kalau dari Allah itu menentangkan meskipun tidak cocok pada awalnya. Masa antum teribu syai'an bahwa khairun. Masa antum teribu syai'an bahwa syarrun lakum. Kalau iblis meskipun awalnya cocok itu bikin gelisah. Plus kalau dilihat orang kita tidak paham. Ya. Jadi dulu itu sebenarnya orang tidak mau mengaji atau mengajar di depan umum itu dua kemungkinan. Satu, yang diajarkan itu memang salah. Yang kedua, dia memang malu, benar-benar malu atau bagaimana. Tapi yang paling banyak yang pertama, karena yang diajarkan salah. Kalau yang diajarkan tidak salah, itu seperti dokter praktek. Dokter gigi ditempel di depan rumahnya, dokter bedah, dokter kandungan. Dia pede melakukan sesuai jalur. Saya punya di dalamnya, saya sudah koas di situ, macam-macam sudah dilakukan. Sehingga dia bisa ifsah, bisa menyampaikan dengan baik. Nah, ini yang paling penting dilatih dan sekalipun kita tidak ketemu dengan ulamanya, tidak ketemu mursyidnya, tidak ketemu pembimbingnya, tidak ketemu dengan siapapun, itu ada Allah yang membimbing kita dengan cara riyadhah. Oh, maha fi sadrika wa karika yaqali alaihi nas, membuat gelisah mau dilihat orang. Sebenarnya saya tidak cocok ya Allah, tapi tidak tahu hati saya nyaman sekali. Ya sudah lah, ini memang dari level ini. Selaras keinginan makhluk dengan keinginan Allah, ini agak repot. Wah, sekal kuncinya. Baik, cukup dulu. Nanti tinggal berdoa saja selama 2 pekan. Terlalu lama. Kita akan ketemu lagi untuk membahas bab selanjutnya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Subhanallah.